Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Akhir-akhir ini perhatian semua masyarakat tertuju pada kasus yang menimpa Bapak Irjen Pol Verdi Sambo dan istrinya bersama para ajudannya. Media terus-menerus memberitakan kejadian tersebut. Masyarakat pun menuntut keadilan. Bahkan Bapak Presiden Jokowi beberapa kali menginstruksikan agar kasus yang penuh misteri ini segera diungkap secara transparan. Polisi pun bergerak cepat, mengambil langkah-langkah konkret dan mengumumkan para tersangka. Alhamdulillah, tanda-tanda yang mengarah ke penyelesaian kasus tersebut sudah mulai menemui jalannya. Meskipun masih menyimpang banyak misteri. Tentu patut bagi kita semua mengapresiasi pihak-pihak yang sudah terlibat di dalam mengungkap kasus ini, terutama kepada para aparat kepolisian. Pada kesempatan ini, saya tidak ingin mengupas kejadian dan kronologi atau fakta-fakta di media atau apapun yang terkait dengan insiden tersebut. Tetapi saya hanya ingin menyampaikan bagaimana kita bisa mengambil dan memetik pelajaran dan hikmah dari insiden tersebut agar nantinya menjadi pelajaran bagi kita semua di masa yang akan datang. Beberapa pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dari insiden ini adalah sebagai berikut. Emosi. Emosi adalah salah satu sifat bawaan dan melekat pada diri setiap manusia. Emosi yang dapat dikontrol dengan baik dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi emosi yang tidak dikontrol dengan sesuatu yang tidak baik, maka sudah pasti akan menghasilkan tindakan yang tidak baik. Seperti marah yang berlebihan sehingga membuat kalang kabut, lupa diri dan merasa benar apa yang dilakukan. Emosi dapat ditekan dengan sikap tenang dan pasrah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut orang-orang bijak, bahwa ketenangan berasal dari Allah dan ketergesa-gesaan berasal dari setan. Artinya jika kita tenang dalam menyikapi sesuatu, maka Allah akan bersama kita. Tetapi jika kita tergesa-gesa menyikapi situasi, maka itu bisa berasal dari setan yang tentu akibatnya akan tidak baik. Untuk selalu menghindarkan diri dari sikap marah, maka kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Dialah yang mampu menghentikan tindakan-tindakan yang dapat merusak diri kita sendiri. Tetapi sebaliknya, jika kita menjauhkan diri dari Allah, maka sulit bagi kita mengontrol apa yang ada dalam diri kita. Bahkan kita cenderung menganggap benar apa yang kita lakukan itu. Apa yang terjadi pada diri Bapak Irjen FS sesungguhnya merupakan sesuatu yang lumrah terjadi pada diri orang lain. Namun yang bersangkutan tidak dapat menguasai dirinya ketika mendengar sesuatu dari istrinya, sebagaimana yang boleh akui bahwa dia marah dan emosi mendengar berita dari istrinya. Di sini bukan posisi saya untuk mengajari, tetapi sekedar mengingatkan kata-kata orang tua kita bahwa ketika Anda marah, janganlah mengambil keputusan dan sebaiknya pikir-pikir dulu atau mundur selangkah sebelum mengambil keputusan. Karena keputusan yang dikeluarkan di saat marah pasti tidak baik. Semestinya FS ketika mendengar sesuatu yang membuat dia marah, duduk dan memikirkan serta mencermati laporan tersebut dan memikirkan langkah-langkah apa yang dia akan lakukan, termasuk meminta pandangan dari orang-orang dekatnya. Apalagi FS adalah seorang jenderal yang berpengaruh dan memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga dengan mudah memanggil orang-orangnya untuk memberikan masukan, bukan menyusun skenario yang justru akan mempersulitkan dirinya sendiri. Perlu selalu diingat bahwa di atas langit ada langit. Artinya sepandai apapun kita masih ada yang lebih pandai. Kalau kita menyusun sebuah skenario pasti ada yang lebih pintar, apalagi jika urusan kebatilan. Dalam Al-Quran surah Al-Imran Allah berfirman, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Bagi sepandai apapun Anda menyusun sebuah skenario, Allah pasti lebih tahu dan lebih pintar menyusun skenario untuk kita. Emosi dan skenario yang dialami dan dilakukan oleh Irjen FS membuat karir yang cukup cemerlang, bahkan digadang-gadang jadi Kapolri di masa yang akan datang. Nampaknya harus berakhir dan ditutup rapat-rapat. Di titik ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia sangatlah lemah dan rapuh.
Karena sesungguhnya peluang yang diharapkan sudah cukup memungkinkan untuk dicapai, tetapi hanya karena emosi dan skenario yang dibuat-buat semua harus berakhir. Kalau kata orang bahwa Anda bisa saja membohongi ribuan orang di tempat dan waktu yang sama, tetapi Anda tidak mungkin akan mampu membohongi ribuan orang di tempat dan waktu yang berbeda. Artinya hari ini kita bisa membohongi orang banyak, tapi besok belum tentu kita bisa membohongi orang lain. Apa yang perlu kita lakukan saat marah dan emosi adalah bagaimana menenangkan diri dan memikirkan baik-baik langkah apa yang akan diambil. Jika diperlukan, minta pandangan orang lain sebelum melangkah. Kalau dalam Islam kita diajarkan berwudu, lalu salat, memohon petunjuk dari Allah, apalagi jika persoalan yang dihadapi merupakan masalah besar. Kemudian satu hal yang perlu juga kita selalu ingat, bahwa ketika kita sudah berada pada posisi yang lebih tinggi dari yang lain, maka semestinya kita harus selalu melihat ke bawah agar rasa empati terhadap sesama kita selalu kuat. Ada public etik yang selalu harus diperhatikan agar kita selalu berada dalam keseimbangan. Tetapi jika sebaliknya, ketika kita berada pada posisi yang tinggi dari yang lain, lalu kita tidak pernah melihat ke bawah, merasakan bagaimana hidup orang-orang yang ada di bawah kita, maka yang akan muncul dalam diri kita adalah keangkuhan, kesombongan, kemewahan, bahkan menganggap orang lain tidak ada nilainya. Dari sinilah biasanya tanda-tanda kehancuran seseorang mulai muncul. Kita tentu sangat prihatin atas insiden ini, karena bukan saja diliput oleh media lokal, tetapi juga media-media asing turut menyorotnya. Tentu ini menjadi beban batin bagi kita sebagai bangsa Indonesia, apalagi selama ini kita cukup dikenal sebagai bangsa yang ramah, baik, damai, bersahabat, dan menjunjung tinggi kebersamaan serta agamais. Karena itu kita berharap mudah-mudahan insiden seperti ini tidak terjadi lagi di Indonesia, dan berharap agar semua pihak dapat bersabar dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada aparat yang berwenang untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya, serta mendoakan semua yang terlibat dan menjadi korban dalam insiden ini dapat melewati masa-masa yang sulit ini, terutama kepada keluarga Brigadir J dan almarhum Joshua. Semoga mendapat tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.